Halo sahabat bonsai, kita berjumpa lagi ya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini saya sedang berada di sebuah kebun ya. Ini kebun milik warga, tepat di sebelah rumah ya. Nah, ini tembok rumah saya, tembok pekarangan rumah saya. Jadi di lahan ini saya melihat satu buah anakan pohon sisir ya. Nah, ini dia pohonnya. Jadi untuk anakan pohon sisir di alam jadi seperti ini ya. Jadi untuk sebagian besar sudah tahu ya bagaimana karakter pohon sisir. Jadi daunnya seperti ini. Karakter daunnya dia halus di permukaan ya. Dan bentuknya panjang meruncing seperti ini. Dan pohon sisir itu adalah pohon atau tanaman perdu ya yang berduri. Nah, jadi ini durinya. Nah, durinya tajam ya, sama seperti rukem. Jadi ini saya lihat tadi karakternya cukup bagus ya. Karakternya cukup bagus. Mungkin nanti bisa kita pergunakan sebagai bahan bonsai kecil ya, kecil mungil ini. Mungkin untuk mame juga bisa. Karena lekukannya juga lumayan bagus ya. Oke, jadi sekarang kita rencananya akan ambil ya, karena untuk sisir sendiri sudah agak susah menemukan untuk darah di sini ya. Sudah agak susah menemukan, apalagi yang ukuran besar. Yang paling yang bisa kita temukan cuman sekedar anakannya seperti ini ya. Dan itu pun sudah sangat sudah sangat jarang sekali. Jadi untuk bahan ini atau pohon ini kita akan coba ambil. Nanti mudah-mudahan bisa kita pergunakan untuk bahan bonsai kecil ya. Oke, langsung saja kita ambil ya. Nah teman-teman, jadi bahannya seperti ini ya, dan ukurannya memang sangat mungil sekali. Ini dari
ujung potongan bawah sampai ke ujung atas cuma sejengkal ya, dan di sini terdapat semacam karakter keringan sedikit tapi memanjang dari pangkal akar sampai ke atas ya. Nah, dan seperti yang saya bilang ya, ini untuk karakter akar dari pohon sisir ya. Ini dia akarnya berwarna kuning kunyit, jadi seperti ini. Dan ini merupakan ciri khas dari pohon sisir ya. Kalau kita dongkel di alam, dia akarnya dia berwarna kuning kunyit seperti ini, dan bahkan bisa lebih kuning lagi dari ini ya. Kuning agak oranye, sama persis seperti warna kunyit ya. Jadi untuk tipe akar dia semacam akar tunggang ya, sama seperti jenis akar serut. Dia untuk pangkal atau pokok akarnya dia menjulang atau masuk ke dalam ya, ke dalam tanah seperti ini. Dan ini merupakan akar tunggang pokoknya, jadi saya potong tadi ya karena terlalu dalam. Dan ini akar-akar yang tumbuh di bagian samping ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti untuk bahan bonsai sisir ini nanti kita akan langsung tanam di rumah ya. Atau juga pohon sisir merupakan salah satu pohon atau bahan bonsai yang tidak mengandung getah ya. Jadi saat habis dongkel bisa langsung kita tanam ya. Nah, jadi kita akan bawa pulang dan kita proses lebih lanjut di rumah. Nah, jadi sebelum proses tanam kita akan bersihkan sedikit ya untuk segala macam kotoran yang masih tertinggal di bahan ini atau di bahan bonsai sisir ini ya, agar nanti tidak ada media lama ya yang tertinggal di bagian batang bahan bonsai, dan juga untuk menghindari adanya semacam serangga yang tertinggal di bagian batangnya yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan bahan bonsainya nanti. Jadi kita harus bersihkan dulu sebelum proses penanaman. Jadi untuk akar kita akan pendekkan sedikit ya, agar nanti mempermudah kita dalam proses penanaman. Dan untuk akar di bagian atas ini kita potong juga ya. Untuk cabang-cabang kita juga rapikan ya. Dan ini beberapa daun kita akan sisakan ya, nanti tujuannya agar bisa merangsang pertumbuhan akar-akar baru, sehingga pertumbuhan tunas-tunas barunya juga bisa nanti bisa lebih cepat ya, dan agar suplai nutrisi dari akar ke bagian pucuk juga bisa lebih baik. Jadi ini daun-daun yang tersisa ini fungsinya sebagai perangsang ya, perangsang pertumbuhan akar-akar baru, sehingga nantinya proses tumbuhnya atau proses tumbuh dari bahan bonsai ini bisa lebih cepat. Nah, untuk proses tanam kali ini kita akan memakai campuran media ya. Ini campurannya terdiri dari pasir, ini pasir Malang, dan juga sekam bakar ya, sedikit sekam bakar, dan juga sedikit ini premium soil dari Kartel Bonsai yang pernah saya
review kemarin ya di video. Dan sekarang kita akan campur dulu medianya. Jadi agar medianya betul-betul poros ya, karena ini merupakan bahan bonsai yang baru pertama kali ditanam, jadi kita tidak dianjurkan untuk menambahkan pupuk organik ya. Jadi nanti takutnya kalau kita tambahkan pupuk organik nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari atau proses tumbuh ya dari bahan bonsai yang kita tanam, karena seperti yang kita tahu pupuk organik itu membawa berbagai macam bakteri dan juga jamur yang dapat mempengaruhi atau membuat terganggunya pertumbuhan dari bahan bonsai kita, karena kemungkinan besar akan terjadi busuk akar. Nah, jadi kita cukup menggunakan pasir dan juga sekam bakar ya. Yang penting campurannya apa saja, yang penting tanpa penambahan pupuk organik sama sekali. Nah, jadi medianya sudah tercampur, dan untuk pot kita akan pakai pot plastik ukuran kecil ya. Ini ukuran 10 cm. Nah, jadi tergolong kecil karena bahan bonsai juga merupakan bahan bonsai yang ukurannya kecil. Nah, jadi sebelum proses penanaman ini, karena lubang potnya lumayan besar ya, jadi untuk menghindari jatuhnya media, kita akan tambahkan penghalang ya sedikit. Ini saya pakai moss ya, moss hitam. Jadi ini fungsinya cuma sekedar untuk menghalangi media agar tidak langsung jatuh melalui lubang-lubang pot. Nah, jadi demikian. Setelah itu kita langsung tambahkan ya medianya, media dasar. Dan kita posisikan bahan bonsainya. Jadi seperti ini mungkin ya proses apa namanya posisi tanam ya, posisi tanamnya. Jadi seperti ini. Setelah kita rasa pas, jadi langsung kita timbun ya. Jadi kita ratakan dan usahakan agar medianya benar-benar sampai bawah ya, dengan cara seperti ini, agar medianya benar-benar rata sampai ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya posisi tanam dari bahan bonsainya. Dan setelah itu kita lakukan proses penyiraman ya, penyiraman secukupnya sampai benar-benar airnya sampai ke bawah. Jadi ini medianya benar-benar poros sehingga tidak ada air yang menggenang ya. Nah, jadi airnya langsung ke bawah. Nah, jadi seperti ini.
Jadi untuk bahan bonsai sisir sendiri mungkin tidak terlalu suka dengan air ya, karena habitat hidupnya di daerah yang cukup kering. Jadi mungkin untuk penyiraman, mungkin untuk bahan sekecil ini paling tidak tiga hari sekali ya, tergantung nanti kita lihat kering atau tidaknya media tanam. Nah, kalau benar-benar kering baru kita siram ya. Nah, saya rasa cukup ya. Dan setelah ini kita akan sungkup ya, karena ini baru pertama kali tanam, jadi takutnya bahan bonsainya belum bisa menyesuaikan diri dengan udara luar ya. Jadi kita harus sungkup untuk mempercepat ya proses pertumbuhan tunas-tunas baru. Dan untuk plastik sungkup mungkin kita akan gunakan plastik kecil seperti ini ya, karena juga ukuran bahan bonsainya kecil. Jadi kita sungkup dengan plastik yang kecil juga. Ini plastik setengah kilo ya, ukuran setengah kilo. Jadi untuk bagian bawahnya saya rasa tidak perlu kita ikat ya, jadi cukup seperti ini. Dan nanti tinggal kita letakkan di tempat yang teduh untuk sementara agar proses adaptasinya bisa bagus ya, dan pertumbuhan tunas-tunas barunya juga tidak terganggu. Nah, jadi demikian ya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bisa menghibur, bermanfaat, dan mudah-mudahan ya bisa menginspirasi kita semua. Ini adalah bahan bonsai sisir mungil kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini ya sampai berakhir. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.